Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah menolong kita, memudahkan bagi kita untuk bisa hadir ke majelis ilmu ini. Semoga Allah terus menolong kita agar kita bisa istiqomah hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6236 dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu bahwa ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul islami khairan? Wahai Rasulullah, Islam yang bagaimanakah yang paling baik ya? Pertanyaan para sahabat itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas ya. Suatu saat sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana caranya mendapatkan ampunan Allah? Wahai Rasulullah, bagaimana caranya agar selamat dari siksa api neraka? Wahai Rasulullah, bagaimana agar bisa langsung surga? Dan lain sebagainya ya. Pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas. Berkualitas. Seperti ini juga sahabat bertanya, wahai Rasulullah, Islam yang bagaimanakah yang paling baik? Maka Rasulullah menjawab, tud'imut ta'amah wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'raf. Artinya Nabi menjawab, kamu ya memberi makan kepada dan memberi salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Jadi Islam yang terbaik menurut Rasulullah itu adalah apa? Memberi makan dan memberi salam kepada orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Ayo ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita amalkan hadis ini ya. Memberi makan dan memberi salam kepada orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Yang kita bahas pada malam ini adalah memberi salam. Memberi salam itu ya mengucapkan salam ya, assalamualaikum ya. Atau lebih lengkap, assalamualaikum warahmatullahi. Lebih lengkap lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, memberi salam itu hukumnya sunnah ya, hukumnya sunnah. Tapi menjawab salam itu hukumnya wajib ya. Jadi kalau ada orang beri salam pada kita, kita wajib menjawabnya. Walaupun begitu, memberi salam itu menurut Nabi adalah lebih utama ya, lebih utama di sisi Allah. Saya ulang ya, memberi salam itu sunnah dan menjawab salam itu wajib. Biasanya yang wajib itu lebih utama dibandingkan yang sunnah. Contohnya, sholat 5 waktu seperti zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu wajib ya. Dan sholat tahajud itu sunnah. Maka sholat zuhur, sholat asar, sholat subuh dan seterusnya itu lebih utama di sisi Allah dibandingkan tahajud. Jadi yang wajib lebih utama dari yang sunnah. Tapi salam ini justru yang sunnah yang lebih utama. Memberi salam itu sunnah tapi lebih utama. Sedangkan menjawab salam itu wajib. Kenapa kok memberi salam itu sunnah lebih utama? Ini ada hadis riwayat Tirmizi nomor 2694 dari Abu Umamah radhiyallahu an. Sahabat bertanya kepada Rasulullah. Ini sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah,
ar-rajulani yaltaqiyan ayyuhuma yabda'u bis salam. Wahai Rasulullah, jika dua orang laki-laki bertemu, siapakah yang hendaknya yang memulai mengucapkan salam? Jadi si A dengan si B bertemu. Lalu sahabat bertanya, siapa di antara A dan B ini loh yang seharusnya memberi salam duluan gitu. Maka Nabi menjawab, Aulahuma billahi ta'ala. Yang lebih dahulu mengucapkan salam itu adalah yang lebih utama di sisi Allah. Jadi jangan kalau kita ketemu dua orang, kita ketemu sahabat kita, lalu kita ingat kalau menjawab salam itu wajib, maka kita tunggu aja sahabat kita memberi salam agar kita menjawabnya. Bukan seperti itu kalau memberi salam. Walaupun memberi salam itu sunnah, kita dahului. Karena apa? Yang mendahului itu yang lebih utama di sisi Allah. Bisa dipahami ya, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau kita ketemu, maka kita cepet-cepetan ya, cepet-cepetan memberi salam. Bahkan sering kita lihat kalau ada dua orang ketemu sama-sama beri salam bareng gitu. Itu menunjukkan apa? Mereka berdua itu paham dengan hadis ini bahwa yang beri salam pertama itu lebih utama, ya, lebih utama. Lalu ada etika memberi salam yang diajarkan oleh Nabi. Yang pertama, yang berkendaraan memberi salam kepada yang berjalan. Jadi kalau kita naik sepeda ontel misalnya, kita memberi salam kepada orang yang jalan. Lalu yang kedua, yang berjalan memberi salam kepada yang duduk. Lalu yang ketiga, yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Itu berdasarkan hadis riwayat Bukhari nomor 6233 dan Muslim nomor 2160 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusallimur raqibu alal masir. Artinya orang yang berkendaraan memberi salam kepada yang berjalan. Nah ini etikanya ya. Seharusnya seperti itu. Orang yang memberi salam orang yang berkendaraan memberi salam kepada yang jalan. Kalau tadi itu yang rebutan itu bagaimana? Yang kalau sama-sama jalan ya. Kalau sama-sama berkendaraan itu yang utama yang memberi salam duluan. Tapi kalau satunya berkendaraan, satunya jalan, etikanya yang berkendaraan memberi salam kepada yang berjalan. Lalu lanjutan hadis, wal masyi 'alal qaidi. Yang berjalan beri salam kepada yang duduk. Kalau ada orang duduk pinggir jalan, kita jalan, itu kita beri salam kepada orang yang duduk. Lalu yang ketiga, wal qalilu 'alal katsir. Dan yang sedikit memberi salam kepada orang yang banyak. Jadi misalnya ada suatu pertemuan, rapat misalnya, kita datang terakhir, kita kan sendirian. Lalu di dalam majelis itu sudah ada banyak orang duduk gitu ya. Maka kita yang datang itu memberi salam kepada yang banyak tadi, yang sedang duduk itu gitu. Itu etika yang diajarkan Nabi. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita berusaha untuk menebarkan salam. Salah satu keutamaan orang menebarkan salam itu adalah hadis riwayat Muslim nomor 54 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minun wa la tu'minu hatta tahabbu aw la adullukum ala syai' idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum. Artinya kalian, jadi sahabat-sahabat Nabi juga kita, berarti itu diberitahu Nabi bahwa kita ini tidak akan masuk surga, kata Nabi, sampai kalian beriman, sampai kita ini beriman, sampai kita ini beriman. Jadi syarat masuk surga itu harus beriman. Kalau kita nggak beriman nggak bisa masuk surga berdasarkan hadis ini. Lalu lanjutan hadisnya, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai.
Jadi sama muslim harus saling mencintai. Lalu lanjutan hadisnya, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu, jika kalian melakukannya maka kalian akan saling mencintai. Jadi Nabi memberitahu para sahabat, juga kita, sesuatu hal yang kalau kita kerjakan maka kita akan saling mencintai. Apa itu? Sebarkan salam di antara kalian. Jadi kita disuruh menyebarkan salam, Jadi kalau kita menyebarkan salam, maka kita akan saling mencintai. Kalau kita saling mencintai, berarti kita disebut beriman. Kalau kita beriman, berarti kita berhak masuk surga. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.